Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai proses konseling kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar konseling ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ya, baik. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu mau berterima kasih dulu kepada Manda karena Manda sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke ruang BK ini. Terima kasih Manda. Oke, Ibu mau nanya dulu bagaimana kabarnya Manda hari ini? Agak kurang sehat tapi masih bisa. Agak kurang sehat? Iya. Kenapa Ki? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan ya? Iya. Tapi masih bisa melakukan proses konseling ini? Insya Allah masih bisa. Bisa ya? Atau mungkin dulu dibelikan minum? Jadi masih bisa Ji? Iya. Udah berapa hari nih Ki? Sakit tenggorokan? 2 hari kemarin. Kemarin ya? Iya. Kenapa? Capek Ki beraktivitas atau bagaimana? Atau cuaca kayaknya ya? Iya, cuma ada dua-duanya. Capek beraktivitas sama sakit. Capek beraktivitas sama cuaca ya? Oke. Gimana dengan suasana kelas pelajarannya bagaimana? Baik. Masih, tapi ya Begitu. Ya begitu. Oke, tadi belajar apa? Tadi belajar apa? Belajar kan? enggak Bu. Tadi membersihkan kelas sama lab komputer. Suruh Ki membersihkan lab komputer. Iya. Kira belajar kita di lab komputer. Tadi? Iya. Oke. Jadi tadi kan Manda bilang kenapa suasana kelasnya? Ya, kurang menyenangkan. Iya. Oke, sebelum Ibu minta Manda untuk menceritakan kenapa bisa suasana kelasnya kurang menyenangkan, Ibu mau jelaskan dulu mengenai asas. Jadi dalam proses konseling kita itu ada namanya asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi asas-asas itu merupakan hal yang harus kita jalankan dalam proses konseling ini. Jadi asas keterbukaan itu, Manda mengerti maksudnya nggak? Asas keterbukaan? Tidak ya. Oke, Ibu jelaskan. Jadi asas keterbukaan itu kayak Manda harus terbuka dalam menceritakan masalahnya supaya masalahnya Manda ini bisa diselesaikan. Jadi harus bisa terbuka, selesaikan masalah kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan malu-malu seperti itu. Apa Manda sudah siap untuk terbuka? Insya Allah ya. Terus ada namanya asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu Manda tidak dipaksa dalam menceritakan masalahnya. Jadi tidak ada paksaan. Kayak nggak tertekan di Manda menceritakannya. Insya Allah bisa ya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu semua yang Manda ceritakan, semua informasi yang Manda sampaikan ke Ibu dalam proses konseling ini itu menjadi rahasia kita berdua. Jadi insya Allah tidak ada yang tahu tentang masalahnya Manda. Jadi Manda bisa menceritakan masalahnya Manda secara terbuka. Terus pokoknya jangan malu-malu Di. Udah siap nih? Siap, insya Allah ya. Terus jadi gambaran proses konseling kita ini nanti yang pertama kan Manda akan menceritakan nih masalahnya mengenai tadi kurang nyaman di dalam kelas ya. Nanti Manda ceritakan kenapa bisa Manda kurang nyaman dalam kelas. Kemudian nanti kita analisis masalahnya. Kenapa bisa seperti itu Manda kurang nyaman dalam kelas. Setelah Manda tidak nyaman dalam kelas, nanti kita akan mencari penyebabnya seperti itu ya untuk pertemuan pertama kita ini. Oke. Selanjutnya bagaimana Manda sudah siap? Sudah siap menceritakan masalah ini? Siap nih, yakin? Nggak merasa tertekan gitu ya?
kalau begitu kita masuk pada tahapan inti. Kan sebenarnya kenapa Manda ibu panggil orang BK ini karena ibu dapat laporan dari wali kelasnya Manda sama guru mata pelajaran. Kalau misalnya itu Manda sering absen masuk sekolah, apa benar Manda? Sebenarnya sih iya Bu, karena jarang masuk sekolah karena tidak percaya diri Bu. Oh gitu, jarang masuk sekolah karena tidak percaya diri. Oke, jadi seperti yang Manda tadi katakan, kalau Manda tidak nyaman di dalam kelas, berarti karena tidak percaya diri. Percaya diri di dalam kelas ya. Oke, itu maksudnya kenapa di dalam kelas itu? Boleh mungkin Manda ceritakan dulu apa masalahnya Manda? Nah, kalau setiap nah ibu mengajarkan pakang, dia sedang pernah bilang minggir ke udah belakang Bu, jadi saat ibu kayak jam kayak jam pulang gitu. Perkataannya teman tak ya yang menyakitkan hati Manda. Iya. Oke, terus apa lagi? Dua Bu, pandangannya orang-orang Bu, kalau setiap menewak dia juga bilang itu jangan begitu bentuknya dulu. Sakit hati Bu. Hati ya. Iya. Itu teman kelasnya semua melakukan begitu atau Beberapa. ada beberapa teman ya Iya. yang suka ngejek ya istilahnya ya, ada ya. Oke. Terus selain penyebab Manda malas ke sekolah, malah apa sering absen di kelas apa lagi? Cuma itu Bu, karena kurang percaya diri, diejek. Yang lain Bu itu yang bikin saya males Bu. Karena kalau saya di sekolah pasti begitu Bu, pulang ya. Tendangannya orang-orang Bu yang bikin tidak enak Bu. Iya. Kalau menurut Manda sendiri, pandangannya Manda ke diri Manda bagaimana? Sedikit. Ada yang Bu. Relax Manda juga relax. Sebenarnya kita juga memang pernah untuk dalam diriku karena gara-gara orang Bu. Jadi kayak lain-lain hati tadi, tapi sebenarnya kita harus dulu kenali diri tak Manda bagaimana. Sama tapi karena didikannya orang-orang Jadi kayak rendah diri, jadi Iya. percaya diri di dalam kelas. Oke, kalau misalnya kan ada beberapa teman dalam kelas, apakah teman-temannya Manda itu mengganggu cara belajarnya Manda? Oke, kadang juga tidak Bu, karena sekarang itu Bu agak tidak naik teman Bu. Cuma kalau masuk di sekolah Bu biasa itu ada bilang lelaki gitu Bu, lain. pokoknya kayak pandangannya orang ya yang membuat Manda kayak merasa lain-lain juga pada diri Manda ya. Jadi sebenarnya hal itu merupakan pemikiran irasionalnya Manda. Jadi kayak pemikiran irasional. Kok jadi pemikiran irasional? Yuk. Ya, oke. Ya, pemikiran yang salah terhadap diri Manda sendiri. Coba deh Manda dulu belajar untuk mengenali dirinya Manda bagaimana, atau belajar menerima keadaan dirinya Manda. Apa bisa? Siapa lagi usaha juga Bu. Lagi berusaha ya. Iya. Bagaimana cara Manda untuk menerima keadaan dirinya? Ya, kalau ada orang yang bilang begitu Bu, jangan Bu, aku terus yang motivasi Bu. Dan Bu, ya itu sama gitu dia itu menjadikan sebagai motivasi Bu. Ya sebenarnya harus begitu ya Manda ya. Iya. Tapi tidak mudah ya untuk menghadirkan perasaan itu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya perkataan teman-temannya Manda itu bagaimana? Apakah mengganggu pikiran Manda? Gimana? Terkadang mengganggu karena kayak itu sejak malu dia kan bilang teman bilang begini Bu sampai tidak bisa tidur. Iya.
itu. Jadi menyakitkan juga kayak mereka tuh nggak najaga kata-katanya, nggak najaga perasaan tadi. Iya bu, masih dibilang pertama memberikan perasaannya orang itu naik juga bu. Nganggap sebagai candaan, padahal itu orang. Padahal kita itu menyakitkan ya. Oke. Jadi kayak dan lain juga perasaan tadi menyakitkan ya. Itu terjadi setiap hari di teman-teman tak itu atau Kadang-kadang gitu. kadang ya. Iya. Kalau Manda sendiri bagaimana kalau dalam keseharian yang Manda? Maksudnya kan Manda tadi bilang kalau misalnya masuk di depan gerbang sekolah selalu dilihat, bagaimana perasaannya setiap hari seperti itu? Tidak, Kayak merasa dilihat Ki. Terkadang juga biasa kayak ada kuliner ke kelas tuh bu. Ya bicara temennya. Nah di situ kita merasa bu. Tapi padahal belum tentu jika kita sebenarnya yang cerita tadi, tapi Kita merasa. iya sensitif ini hati Iya. tadi. Oke. Itu terjadi setiap hari atau beberapa kali? Beberapa kali gitu. Kadang juga ya, tapi bagaimana masih membekas Ki? Masih ada sedikit ya bu. Tapi bersuara kasih hilang bu. Masih membekas ya. Terus apa lagi? Manda ceritakan dulu. Minta maaf dulu ibu sebelumnya, bukannya maksudnya ibu mau bagaimana sama Manda, ibu mau tanya umur berapa, postur tubuhnya Manda berapa? Oh, kelas 5 SD bu. SD. Bagaimana porsi makannya Manda? Ya 2 kali makan sehari bu. Normal jadi? Normal bu. Cuma kayaknya karena jarang olahraga bu, jadi naik bu. Atau keturunan biasa juga? Ayo, ya turun bu. Itu juga ya. Terus hal apa yang Manda lakukan untuk mestinya Manda nggak pernah berusaha untuk diet gitu? Pernah bu, tapi karena ya jika teman-teman aku bu, nggak jadi bu. Karena depresi mau bu, terus hilang percaya diri bu. Jadi Ya, jadi nggak semangat lagi. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah dari dirinya Manda ya, nggak ada cuma memang pemikirannya teman-teman itu orang lain kadang memang apa ya, kayak mereka nggak pikirkan perasaannya kita ya, kita yang jalani ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari dirinya Manda ya, cuman mungkin cara penerimaan dirinya Manda ini yang kurang. Manda kurang mengenali dirinya Manda seperti apa, kurang menerima keadaan diri, apa betul? iya betul. Kurang menerima ya. Iya. Masih sering kayak muka diet begini deh supaya masih ada rasa seperti itu. Masih ada semua karena ya itu jekannya lagi bu. Jadi ada lagi. Diejek lagi, jadi Iya. males lagi. Oke. Orang tua tahu tidak kalau Manda merasakan kurang percaya diri? Tidak pernah coba cerita ke teman-temannya misalnya? Enggak ya? Iya. Jadi karena jadi ibu pahami sekarang kenapa Manda jarang masuk sekolah atau absen di kelas, karena Manda kurang nyaman berada di dalam kelas, karena begitu ya, Iya. kurang percaya diri, kurang rendah diri. Bagaimana dengan pembelajarannya Manda ya? Kalau misalnya ada tugas disuruh mengerjakan sama guru, disuruh naik bagaimana? PDJ Tidak bu. Cuma kalau ada temanku itu yang mengejek, tidak enak ibu dalam pikiranku. Tidak mengejek lagi nih, tidak ejek gitu. Oke, jadi memang guru mata pelajaran bilang kalau Manda ini termasuk anak yang pintar di kelas. Cuma begitu, karena Manda tidak percaya diri, tidak nyaman, jadi Manda sering absen di kelas ya. Kira-kira kalau misalnya rasa percayakan atau diadakan di dalam diri Manda, kira-kira akan membantu nggak untuk selalu masuk sekolah lagi? Yang membantu. Itu ya. Iya. Oke. Apa lagi Manda?
saya disuruh kita mengerjakan mau jadi tampil naik deh, cuman kadang ragu-ragu ya. Iya, karena ragu-ragu. Atau coba dulu deh Manda ceritakan lagi secara rileks lah. Kayaknya Manda masih agak tegang-tegang ini. Dari awal mungkin masuk ke sekolah ini, bagaimana pandangannya teman-teman tak? Bagus ibu, cuma terkadang cuma pas masuk di sini bu, beberapa bulan lagi tuh bu, tiba-tiba naik bu kerja fisika, ada matematika bu. Nah temanku ini tiba-tiba bilang geser kok, kelihatan papa nggak. Nah di situ waktu aku ngajakin bu, kepikiran saya mati. Padahal waktu awal semester ya? Iya bu, tidak bu. Awal semester belum. Terus itu terjadi kapan? Beberapa bulan lalu. Beberapa bulan yang lalu ya. Itu beberapa siswa ya yang kasih begitu Ki. Iya. Sedikit juga 2 orang gitu. Orang di Ya sebagainya coba sama saya. tapi cukup membekas 2 orang ini ya. Iya. Oke. Nah setelah itu hal-hal apa lagi Manda? Setelah kerjaan naik di papan tulis apa lagi? Di rumah juga bu, biasa tante ikut menjaga apang pas restoran berat badan. Keluarga juga ya? Iya. Seharusnya keluarga harus mendukung kita ya. Jadi tante tuh juga Iya. sering ejek, mungkin maksudnya baik tapi salahnya ya. Caranya salah ya. Kalau menyampaikan itu pelan-pelan lagi bilang, apa kok diet sama saya begitu. Tadi dia langsung tiba-tiba, kenapa biasa sekali badanmu? Ini sakit hati mau bu, padahal itu baru pulang sekolah, dia bilang Orang capek ini iya, datang lagi bikin beban. iya. Terus di rumah, di mana lagi? Cuma itu dulu, sekolah dengan Dengan keluarga ya. Tapi kalau orang tua kan enggak, jadi ya pastilah tidak orang tua ya. Oke. Kejadian. Kalau yang di gerbang tadi bagaimana? itu gua 1 kali dulu. Karena lewat dulu di WC, nggak sengaja terdengar ke kelas bu, dia bilang begitu. Kelas 11 Kelas 11. Oke. Apa disebut aja? Kelas 11. Iya. Nah di situ kan lagi santai gak jalan-jalan bu. Nah bilang gitu sama temennya, bilang begitu gendut dulu di, nggak tahu kelanjutannya bukan langsung malah jalan lagi bu. Iya. Nah pasti di musola bu kepikiran masa ayah bahas ini atau siapa. Jadi itu kayak menurunkan rasa percaya diri kita ya. Jadi pasti dalam kelas itu bu, ya diam-diam bu, biasa temanku. Nah masih kepikiran bu, itu temanku yang ada ke cerita, nggak fokus kamu dengarki. Karena kita memikirkan itu tadi kata-katanya kakak kelas tadi. Iya. Selama kejadian itu bagaimana Manda pernah sempat curhat sama temannya atau mengungkapkan ini perasaannya Manda? Pernah bu, di teman SMP kalau bilang teman dia tidak bersedia dia bu. Bersedia juga. Iya. Terbantu tapi karena padat jadwal bu, dia ketunda dulu bu. Jadi teman SMP-nya yang ditemani curhat. Teman kelasnya bagaimana? Aduh masih belum akrab dia bu. Belum akrab pada saat itu ya. Iya. Kalau sejauh ini bagaimana? Sampai saat ini masih ada yang seperti itu? Sudah ada bu, karena sudah ditanya sama temanku, sama ibu juga bu, bilang jam begitu sama teman lu karena pasti akan sakit hati itu yang udah. Terbukti sampai sekarang dia masih sakit hati tadi masih ternyanyi itu kata-kata ya? Iya masih. Kalau gimana? Jadi pernah ada 3 kejadian yang kurang mengenakan ya, yang membuat diri Manda merasa rendah diri, kurang percaya diri ya. Yang pertama tadi teman sekelas, ya karena penyebab karena kurang nyaman mungkin di dalam kelas, sehingga Manda sering absen di dalam kelas, seperti itu. Iya. Kemudian tadi di dalam lingkungan keluarganya juga ya, ada tantenya yang suka bilang seperti itu tadi. Iya. Tapi mungkin maksudnya tantenya baik ya. Kan
Saya baik Bu, cuma cara penyampaiannya Bu seks sekali Bu. Dia tidak mengerti perasaan pada saat itu ya. Iya. Oke, kemudian tadi yang kakak kelas ya. Jadi hal itu kan buat Firman. Jadi kira-kira setelah kejadian itu bagaimana Manda? Apa yang Manda lakukan pada diri Manda? Mencoba menerima diri sendiri Bu. Jadi Manda sudah mencoba menerima diri Manda pada saat itu. Iya. Sekarang juga masih menerima. Sekarang masih mencoba juga ya. Boleh diceritakan sama Ibu bagaimana caranya Manda mencoba menerima diri Manda? Kalau ada orang kayak bilang gitu Bu, dia kasih dari motivasi. Ya. Dia mendengarkan Ibu. Karena nanti yang akan dibahas juga sama Allah. Ya. Terus, Iya, kalau mau begitu misalnya. kenapa? Iya Ibu. Berusaha juga baik sama itu orang Bu. Oh, jadi Manda dekati ini teman kelasnya Iya. supaya dia juga baik sama kita ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Itu aja. Iya. Mencoba menerima diri Manda dengan tidak memperdulikan itu kata-katanya orang ya. Terus mencoba mendekati itu teman-teman kelasnya. Iya. Oke. Ya, sudah benar sih. Terus apa lagi Manda ya? Kan tadi saat Manda sudah bercerita, Ibu sangat berterima kasih karena Manda sudah mau bercerita, kemudian sudah mau terbuka. Apa sudah terbuka Mi tadi itu? Iya, Sudah betul semua sekali. Mi Iya. diceritakan? Iya. Sejujurnya. Iya, sekarang lagi lega Bu karena ada kita bercerita sama Ibu. Ya. Jadi perasaannya Manda sudah sedikit lega atau sudah lega? Sedikit lega Bu. Sedikit lega ya, karena sudah diceritakan masalahnya kepada Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu bukan tadi. Oke Manda. Sebenarnya ini tadi dikasih tapi Ibu lupa kasihkan di ngobrol sama Manda. Jadi dalam proses konseling ini kita ada namanya kontrak konseling. Jadi boleh Manda baca dulu. Setuju Jiki? Iya, setuju. Boleh dituliskan. Sebenarnya di awal ini Manda. Iya Bu, dikasih kan. Kita ulang tahun ke wali kelas. Apa jadi di surprise kan ke wali kelas? Boleh. Oke, dari kontrak yang Anda tulis ini, yang Ibu juga sudah bikin, ada tidak yang mau ditambahkan? Sudah begini, Midi? Sudah pas nih, sudah cocok nih, sesuai dengan keadaannya Manda ya? Oke, kalau begitu tanda tangan dulu Manda. Jadi Manda sudah tanda tangan kontrak. Jadi dan dengan tanda tangannya kontrak, Manda berarti menyetujui segala proses konseling ini sampai selesai ya. Jadi Manda harus apa ya namanya aktif dalam melakukan proses konseling ini. Jadi harus apa namanya Manda harus mengikuti segala rangkaian proses konseling ini sampai selesai ya. Sampai selesai masalahnya Manda ya. Oke, sudah siap ya? Siap. Oke. Oke, tadi kan Manda sudah menceritakan nih masalahnya mengenai kenapa penyebabnya Manda tidak masuk sekolah atau sering absen masuk di kelas ya, karena kurang nyaman dalam di kelas. Ternyata
kurang nyamannya Manda di dalam kelas itu karena Manda merasa kurang percaya diri atau rendah diri berada dalam kelas ya. Oke, nah coba dulu Manda kita kerja dulu sesuai dengan apa yang kita tadi. Apa yang menyebabkan kita dulu Manda, kita dulu lagi. Kan di sini nomor 1 apa yang menyebabkan Manda tadi memiliki kepercayaan diri rendah? Karena kayak pandangan orang, kayak orang-orang kayak memandang lain-lain ya. Iya. Oke, jadi kayak pandangannya orang. Terus apa lagi? lingkungan keluarga juga. Keluarganya yang kurang mendukung ya keadaannya Manda. Terus apa lagi? Ya, teman juga Bu. Sekelas ya, sering apa namanya tadi? Mengejek dengan keadaan diri Manda. Oke, ditulis dulu Manda. Jadi nanti kita analisis. Tadi apa? Lingkungan keluarga, terus pandangan orang. Pandangan orang, pandangan kelas yang ada ini. Oke. Setelah itu ini anunya ya, faktor penyebabnya ya. Kenapa Manda malas masuk kelas? Untuk merasa kurang percaya diri ya. Bisa digini. Itu tidak percaya diri karena ini kasih poin. Kurang percaya diri. Tulis mana? Kurang percaya diri. Nah selain 3 itu yang Manda tulis, kira-kira ada apa? Kalau di Manda sendiri bagaimana? Kurang menerima diri ya? Oke, bisa ditulis Mak. Kurang menerima diri. Menerima keadaan diri. Bisa gitu. Oke, jadi Manda kurang menerima keadaan diri Manda. Terus apa lagi ya? Kayak yang pemikiran-pemikiran yang tadi Manda bilang tadi, apa tuh? Pikiran yang mengganggu. Itu namanya. Terus di sini pemikiran yang mengganggu. Yang mengganggu proses pembelajaran. Jadi pemikiran yang itu kadang mengganggu di sudah ada 5 nih penyebabnya kenapa Manda merasa kurang percaya diri ya. Boleh Lingkungan keluarga itu Bu, seperti tidak mendukung. ada ya. Ya, Bu. Kedua pandangan orang yang melihat itu gerahana Bu, terus harus kuasai bicarai. Ketiga teman kelas yang kadang mengejek. Nah itu kan membuat kadang-kadang gua baik di kadang mengajar itu, Tapi kadang-kadang jadi juga mungkin maksudnya bercanda tapi iya bikin orang sakit hati. candaannya itu bikin sakit hati ya. Iya. Keempat kurang menerima diri karena dari ketiga
alasannya ini Bu, itu yang buat saya tidak percaya diri. 5. Pemikiran yang mengganggu proses pembelajaran. Karena ini yang 4 Bu, kurang mengenal diri, lingkungan keluarga, pandangan orang-orang terhadap saya sama teman kelasku yang kadang mengejek Bu, yang kalau setiap belajar Bu mengganggu pikiran di hambat di proses pembelajarannya Manda ya. Oke, terima kasih. Kan di sini kita sudah dapat nih penyebabnya Manda kurang percaya diri. Dari penyebab ini apa yang akibatnya apa kira-kira buat diri Manda? Karena nanti pas ketemu jadi mana mau aja Bu, tapi sebagai candaan Bu. Nah sebenarnya yang dia ucapkan itu bikin orang sakit hati Bu. Jadi merasa sakit hati ya, hati boleh ditulis Manda. Itu yang menyebabkannya. Di situ menyebabkan hati. Kemudian apa Manda? Yang tadi seperti yang Manda bilang dari awal kalau kurang nyaman dalam kelas, itu berarti bisa juga nyaman di dalam kelas, berada dalam kelas. Oke. Jadi 2 Ji kira-kira? Iya. Oke, merasa sakit hati jadi kemudian kurang nyaman di berada dalam kelas. Untuk diri Manda bagaimana? Apa kan sakit hati di diri Manda bagaimana? Ya terima saja walaupun sakit hati ya. Iya, terima saja kenyataan. Maksudnya Manda merasa terbebani dengan perasaan itu? Terbebani. Iya. Dulu di diganti masih terekam juga deh. Mana kita lihat Manda Yang kurang yang jadi dari rasa sakit hatinya Manda, kemudian Manda kurang nyaman berada di dalam kelas karena ada teman-teman yang suka mengejek Manda. Bagaimana untuk diri tak, apakah merasa terbebani Ki? Terbebani ya pasti ya. Oke. Jadi Manda merasa terbebani. Kita sudah tulis ini. Kira-kira dari hasil analisis kita ini berlaku apa yang akan berubah dalam diri? Jadi percaya diri Bu. Percaya diri ya? Iya. Jadi boleh ditulis. Percaya diri. Menerima diri Bu. Diri, oke. Berpikir positif Bu. Harus kita berpikir positif di. Dulu deh ya. Gimana memang harus bukan
itu yang bicara di depan cermin Manda? Saya sih kalau plus udah sampai kalau misalnya depan cermin. Depan spion mau pala kan? Depan nggak muat juga bu. Udah pintar kita. Aduh Manda kenapa bisa belajar Ki? Nah dulu mau belajar di sepeda. Jadi selama ini naik apa Ki? Iya. Diantar jemput dari anak Kalau mami. pulang itu Nanti kalau kuliah bagaimana nih Ki? diajarin tapi opakku bilang Gimana calon dokter ini? Mobil mau pada langsung. iya mau bermaui tapi waktu mau Ada Ki. Tapi yang dasar dulu motor. Nanti kalau kuliah Ki urgent Ki. Sepeda listrik mau pakai Manda? bisa sama kalau sudah listrik mau Sama jadi. iya Jadi bagaimana? iya terus di dua mengajari naik motor Naik sepeda bisa aja gitu. Wah, biar naik sepeda nggak bisa Manda. Serius Manda? iya bu Nggak belajar gitu memang waktu kecil. iya karena sakit bu itu sepeda aku sudah dibeli tapi ada orang ambil ibu Sudah beli. Kenapa? Kenapa dilarang? tahu dulu Lebih plong sekarang orang mah. Iya, lebih dulu like seminggu ini deh. Yang lebih sih di situ. Terus Manda? nah begitu bu pasti pulang itu sudah sudah ada yang sakit kan itu hari itu ke sekolah nah pulang aku cek sepeda bu Baru dijual Enggak juga bu, ada orang ambil beda, mungkin yang beda ya, tapi pasti iya harus kembali bu. Nah, kalau sekarang nggak cari apa di mas sepedamu, tahu kita. Berarti nak pinjam tapi tidak nakes kembali. Iya, itu awal mulanya dari sakit. Iya. Maksudnya dari situ udah pernah Ki memang belajar. Tidak bu, Nggak mau lagi. iya, tidak mau. Tapi kalau sekarang ya belum pernah mau lagi belajar. Iya, yuk karena teman aku biasanya bilang, oh kamu ada motor nih. Iya, harus Ki bisa. Pasti ada di motor di rumah atau? Ada bu. Kalau kan kalau bisa pindah motor bisa mandi-mandi gitu kemana-mana. Iya, Apalagi nanti kalau mau kuliah kayak gitu. Amin semoga ya. iya, Tapi kalau misalnya kayak gitu harus di oke jalur undangan. iya. Ini persal kesini pemilik bu. Harus undangan tulis ya. Nah, pasti di sekolah pasti akan mendukung di. Saya kan juga. Nanti kalau misalnya kelas 2 ini lebih ke IPA deh. IPA di analisis masalahnya Manda. Kemudian dari hasil analisis yang kita lakukan tadi bersama ada beberapa faktor ya yang menyebabkan Manda merasa kurang percaya diri. Dari faktor yang menyebabkan Manda kurang percaya diri itu dampaknya ada dua yang Manda rasakan. Sebenarnya ada 3 yang kayak terbebani tadi toh. Ada 3 ya. Terbebani. Oke, jadi yang dilihat di sini dampak dari rasa kurang percaya dirinya Manda itu yang pertama Manda merasa sakit hati ya. Kemudian kurang nyaman juga berada dalam kelas, kemudian merasa terbebani ya dengan faktor-faktor tadi. Nah, dari hasil analisis tadi, Manda sudah tentukan nih kira-kira hal apa yang Manda akan ubah dalam diri Manda. Bisa mungkin Manda bacakan. Pertama itu kurang percaya diri, kedua Oke, yang pertama kurang percaya diri ya. Hal apa yang akan Manda lakukan? nambah rasa percaya diri bu. Oke, jadi harus ditingkatkan rasa percaya dirinya nih. Harus dihadirkan lagi tuh rasa percaya dirinya dalam diri Manda. Oke, terus yang kedua apa Manda? Menerima diri sendiri bu. Oke, jadi menerima keadaan diri kita ya. Bagaimana tadi? Jadi kalau ada keluarga yang bilang begitu bu, jadi motivasi. Terus anak-anak orang-orang itu jadi temannya Sebagai motivasi ya. ya. Terus teman kelas yang kadang mengejek bu. Oke, teman kelas yang mengejek. Iya. Jadi dari teman kelas yang mengejek itu hal apa yang akan Manda lakukan? Berpikir positif. Berpikir positif ya. Kira-kira bagaimana caranya Manda berpikir positif? Jadi itu
kalau biar Bu dibilang kan ada yang malas nanti Bu gitu. Terus apa gitu sama tahu pernah teman posisi tadi karena apa? Karena apa namanya, setiap perbuatan itu pasti akan dibalas ya. Oke. Jadi itu yang hal itu yang bisa memperkuat diri Anda nih. Oke. digali dari sudut pandang. Oke, selama Manda sering absen nih, bagaimana cara Manda untuk mengejar, misalnya kan pasti ada tugas nih, bagaimana cara Manda mengejar tugas-tugasnya yang tertinggal? Ya, bisa minta sama temanku. Ya, apa tugas hari ini kan temanku ada sebagian baik terus sama saya Bu. Nah, minta ke situ. Oke, temennya dikasih duit. Dikasih. Jadi mungkin setelah proses konseling ini Manda bisa juga temui guru-guru yang sering Manda abseni ya. Oke. Kemudian atau cerita-cerita lagi deh Manda deh, pengalamannya bagaimana? Nanti kita melangkah ke yang kedua, tapi kita harus bercerita dulu. Apa ya? Cerita semuanya. Begitu ya semua pernah mengalami 3 kejadian yang kurang mengenakan ya. Kalau teman saya tuh yang 2 orang masih selingkuh. Tidak mau sekarang Bu. Yang bulan lalu juga karena sudah dia sama temanku Sudah di ultimatum gitu. Iya. Jadi Tapi dia, itu perkataannya masih membekas pada diri Manda ya. iya masih Ngerasa di yang lain ya. iya sama kedua Bu. Di sini Manda sudah tulis ya yang akan Manda ubah, maksudnya yang akan Manda hadirkan dalam diri Manda. Percaya diri, menerima diri, kemudian berpikir positif. Percaya diri, menerima diri. Dari menerima diri sendiri, bagaimana, apakah Manda sejauh ini belum menerima diri? Bisa ya? Iya. Coba jadi sebenarnya kenapa Manda belum bisa menerima diri itu karena tadi ada pemikiran-pemikiran irasional dalam diri Manda. Nah, pemikiran-pemikiran irasional itu seperti kayak tadi Manda kurang bisa menerima keadaan dirinya yang mohon maaf Ibu bertubuh besar, berkuat gitu kan. Nah, itu adalah pemikiran irasional sebenarnya Manda. Jadi pemikiran irasional itu pemikiran-pemikiran yang salah pada diri Manda. Nah, yang kedua itu tadi yang Manda bilang ada kakak kelas yang atau orang lain yang kadang kalau melihat Manda kayak lain-lain gitu. Nah, itu sebenarnya pemikiran irasionalnya Manda. Jadi sebenarnya belum tentu kita yang orang itu lihat sebenarnya, tapi kan memang dalam diri Manda ada pemikiran yang irasional yang salah dalam diri Manda. Seperti itu Manda, apa betul? Bisa dikonfirmasi, betul ya? Betul. Jadi sebenarnya pemikirannya Manda ini yang harus kita ubah menjadi pemikiran yang rasional. Apa itu rasional? Yang rasional itu yang positif, yang baik. Nah, seperti misalnya kalau pemikiran rasional itu seperti ini. Nah, ada yang salah sama saya. Kenapa kan kalau saya bertubuh seperti ini? Kenapa? Bukan jika kau kasih makan kan? Uangku sendiri keluar sama aku. Uangku sendiri jika pakai makan. Tubuhku Ji, bukan tubuhmu. Nah, seharusnya begitu yang harus ada dalam pemikirannya Manda seperti itu. Kemudian yang tadi katanya apa kan? Orang kayak lihat-lihat kita yang lain toh. Nah, kita harus lawan juga, bilang kenapa kok mengganti Kak? Nah,
harus itu yang kayak harus berani hilangkan itu ya pemikiran irasional kita itu Manda. Tapi oke, Ibu lihat di sini Manda sudah tulis apa yang akan Manda ubah. Yang pertama itu Manda akan hadirkan kepercayaan diri, kemudian menerima dirinya Manda sendiri, kemudian berpikir positif. Nah, sebenarnya itu iya memang harus kita hadirkan ini dengan cara menghadirkan pemikiran rasional, pemikiran rasional pada diri kita. Oke. Jadi begitu Manda di. Kira-kira bisa aja Manda. Kayak dihadirkan itu pemikiran rasional. Irasional itu kan pemikiran yang salah, rasional itu pemikiran yang benar. Jadi Manda harus hilangkan dulu itu pemikiran irasionalnya Manda. Terus harus dihadirkan pemikiran rasionalnya. Itu Manda. Oke, kita kerja lagi Manda. Nah, tuliskan pemikiran-pemikiran irasional yang ada pada diri Manda. Apa tadi itu? Pandangannya orang, Ya, pandangannya orang, kurang percaya diri, ya, tidak menerima keadaan diri, malu kan, malu sama diri kita sendiri tuh sebenarnya di. Nah, itu boleh ditulis Manda. Hubungan keluarga sama sekolah juga. Itu bukan pemikiran itu kayak pikiran Kak yang salah begitu, padahal bukan sebenarnya kita maksud. Contohnya tadi yang pandangan orang. Apalagi pandangan orang. Pandangannya Manda sama terhadap diri Manda sendiri. Lalu juga itu masuk pemikiran irasional. Apalagi Manda Menerima diri sendiri. ya betul. Jadi Manda kurang menerima dirinya Manda. Lagi Manda kira-kira ya, coba kita analisis lagi. Oke, dari yang Manda tulis pemikiran irasional yang ada pada diri Manda, yaitu pertama kurang percaya diri, kemudian pandangannya orang terhadap diri Manda yang kayak selalu pikiran Manda yang dicerita di, kemudian pandangannya Manda terhadap diri Manda sendiri. Nah, ini mau tanya dulu, pandangan terhadap diri sendiri itu maksudnya bagaimana Manda? Ya, kalau di penjara orang bilang kapan putus, kenapa dibuka, kenapa juga main jeruk, main jeruk lagi, gitu. Kalau main jeruk itu hormon gimana? Kan Tapi ada juga itu nanti banyak jerawat itu. sama bilangnya begitu kan? Teman, Sampai dia bisa jadi keluarga. dari keluarga juga. Oke. Kalau jerawat itu sebenarnya hormon kan, Anda ini berada di fase yang remaja. Ya, jadi remaja itu memang kan bisa berjerawat, tidak apa-apa. Jerawat juga membuat kurang percaya diri ya. Oke. Kemudian ada perasaan malu. Ya, bisa diceritakan mungkin perasaan malu itu bagaimana? Jadi kalau sikat dalam tuh mulai yang bodinya bagus. Kenapa akunya badan begini dia malu, akunya badan begini atau akunya kurus. Kemudian tidak menerima diri sendiri. Itu tadi nih.
yang ada dalam diri Manda, yang mana yang akan Manda ubah ke pemikiran rasional. Kayaknya semua ya, semuanya ya. Kayaknya harus dirubah semua ya. Yang percaya diri, pandangan orang. Bagaimana caranya dihadirkan itu pemikiran rasional? Kalau untuk percaya diri bagaimana? Kita dilayu Kalau untuk kurang percaya diri, ditingkatkan rasa percaya dirinya. Oke, kita meningkatkan rasa percaya diri kita ya. Dalam meningkatkan rasa percaya diri, kita harus dulu menghadirkan pemikiran rasionalnya. Nah, untuk pandangan orang bagaimana? Lebih apa tadi? Tidak acun-acun jadi apa tuh kayak namanya bahasanya jadi kayak enggak usah dipedulikan. Apa tuh? tidak mempedulikan pandangan orang lain. Ya, betul. Tidak mempedulikan pandangan orang lain. Apalagi Manda, pandangan terhadap diri sendiri, bagaimana Manda kira-kira dihadirkan itu pikiran rasionalnya? Menerima diri sendiri. Itu diri sendiri. Bisa Ki, kalau misalnya Ki latihan self talk, kayak kita berbicara sama diri kita sendiri, misalnya di depan cermin. Kenapa pas problem kita? Apa aja? Bisa kita latihan seperti itu di rumah. Coba menerima diri sendiri ya. Oke, bahas lagi Manda. Oke, kan Manda sudah tulis nih pemikiran rasionalnya toh. Pertama kurang percaya diri, kemudian pandangan orang nih terhadap dirinya Manda ya. Kemudian pandangannya Manda sendiri terhadap diri Manda. Kemudian perasaan malu, tidak menerima diri sendiri. Nah, dari kelima pemikirannya Manda ini, Manda sudah tentukan nih bagaimana caranya Manda untuk mengubah pemikiran tersebut. Yang pertama tadi kurang percaya diri, Manda akan Meningkatkan rasa percaya diri. Oke, meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian pandangan yang kedua, Pandangan orang lain terhadap saya. ya, Manda akan berubah menjadi yang mana? Yang tidak mempedulikan pandangan orang lain. Oke, jadi Manda berusaha untuk tidak mempedulikannya ya. Oke, kemudian yang ketiga pandangan terhadap diri sendiri. Dirubah ke Kita menerima keadaan diri sendiri. keadaan diri sendiri. Kemudian perasaan malu. Boleh menjadi kayak kasih berani diriku. Ya. Kemudian tidak menerima diri sendiri. Coba untuk menerimanya ya. Jangan mencoba deh, harus dirubah kayaknya. Harus menerima, coba harus menerima terhadap diri sendiri. Oke. Jadi dari kelima ini nanti kita akan tentukan nih yang mana yang memang harus dihadirkan dalam diri Manda ya. Tapi kayaknya semuanya harus dihadirkan Manda ya. Kelima-limanya. Sejauh ini Manda sudah paham nih mengenai pemikiran rasional dan irasional? Bagaimana? Ya kalau irasional itu kayak pikiran yang jahat, Jahat dan salah ya? Ya, yang salah terhadap diri sendiri. Kalau rasional itu pikiran yang baik untuk diri sendiri. Jadi
sejauh ini Manda sudah bisa dimisahkan ya antara rasional dan irasional ya, sudah mengerti nih. Iya betul. Oke, terima kasih. Kemudian kita sudah tadi tentukan nih keyakinan rasional, kemudian irasionalnya Manda sudah ditentukan ya. Oke, sebelum sebenarnya sesi kita ini berapa jam ya? 30 menit. Kira-kira Manda mau bercerita apa lagi tentang permasalahan? Tidak ada nih, karena yang tadi kan sudah lengkap semuanya Bu. Yang Di awal ya sudah cukup nih menurut Manda. Iya. Sudah diungkapkan semua nih. iya. Oke. Kalau begitu sebelum kita tutup proses konseling ini, Ibu mau minta dulu bagaimana perasaannya Manda setelah Manda mengungkapkan permasalahannya. Bagaimana perasaannya Manda? Alhamdulillah Bu, lega Bu, karena agak sedikit ringan Bu yang dibantu pikiranku Bu. Karena ada yang bisa bercerita Bu tentang masalahku yang tidak bisa masih percaya diri kamu. Sudah agak lega sedikit ya. Oke, karena Manda sudah menceritakan permasalahannya. Yakin sudah lega? Tidak bercanda Ci. Tidak Bu. Oke. Bagaimana keadaan diri Manda sudah agak lebih membaik? Kira-kira sudah. Kenapa gemetar kita Ci? Oke, gitu Bu. Karena belum Mungkin juga Manda depresi. suka nggak depresi ya. Tapi dari apa yang tadi kita ceritakan, ini memang sesuai dengan keadaan diri Manda ya. Oke. Dari hasil analisis yang kita lakukan bersama, bisa mungkin Manda simpulkan apa yang Manda ceritakan ini. Dari awal dulu, mulai dari penyebabnya dulu Manda kurang percaya diri tadi apa? Itu Bu, lingkungan keluarga dan orang terhadap diri saya Bu. Ketiga, demonstrasi yang cendaannya dengan sakit hati. Keempat, ya itu Bu, kurang menerima diri. Yang kelima itu pemikiran yang mengganggu proses pembelajaran karena ejekannya teman-temanku. Jadi kelima faktor itu yang menyebabkan kurang percaya diri ya. Oke, dari kelima faktor itu yang menyebabkan Manda kurang percaya diri, dampaknya bagaimana? Pertama Bu, bikin sakit hati. Kedua itu Bu, ya dia dalam kelas itu kurang nyaman Bu. Ketiga itu pikiranku terbebani Bu. Oke, pemikirannya Manda terbebani di. Oke. Nah, dari analisis di atas ini apa yang akan Manda ubah? Semuanya ya, dari kurang percaya diri, kemudian menerima diri sendiri ya, Dan harus berpikir positif juga deh. Oke. Nah, setelah dianalisis itu ada beberapa faktor memang yang harus diubah ya dalam diri Manda. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai pemikirannya Manda yang irasional. Pemikiran irasionalnya Manda itu seperti apa tadi? Kurang percaya diri. Kedua itu Tidak apa-apa dibaca bis. penangannya orang. Ketiga, penanganku terhadap diriku sendiri Bu. Keempat, perasaan malu kalau kuliah di diriku. Kelima, tidak menerima diri sendiri. Sendiri ya. Perasaan malu melihat diri sendiri. Bagaimana Manda? Maksudnya seperti apa itu? Yang dulu Bu, kalau setiap jalan Bu, kan biasa kalau teman itu masuk ke kuliah tuh Bu, yang mau studinya Bu. Nah, secure kamu, kamu bisa juga begini begitu. Itu perasaan malu ya. Nah, itu termasuk juga pemikiran irasional ya Manda ya. Karena melihat bodinya teman yang bagus. Nah, itu pemikiran irasional sebenarnya. Apa itu? Kalau begitu pemikiran rasionalnya bagaimana? Berpikir positif, Yang berpikir positif, meningkatkan rasa percaya diri. enggak, bukannya ini yang yang tadi yang bilang Manda insecure dengan
perspektifnya Manda. Nah, itu kan pemikiran irasional sebenarnya. Dari pemikiran irasional itu kira-kira pemikiran rasionalnya seperti apa? Irasional. Nah, pemikiran irasionalnya dari insecure. Kan insecure itu kayak kita nggak pede, nggak terima, nggak menerima keadaan kita toh. Nah, itu pemikiran irasional. Nah, pemikiran irasionalnya kira-kira bagaimana? Tadi kenapa kok dengan ya apa coba Manda yang sebutkan? Ya kenapa ya Kak? Kalau begini orang itu kan yang pakai nama itu orang sendiri, bukan tuannya. Betul sekali. Jadi itu sebenarnya yang harus dihadirkan ya. Oke, kita harus lawan itu pemikiran-pemikiran irasionalnya, pemikiran salah nih harus dihadirkan. Kayak harus apa di Dilawan juga. iya dilawan. Nah kenapa kan? Kenapa kan? Nah, kan tadi Manda bilang tadi pemikirannya Manda yang insecure dalam hatinya Manda berkata apa tadi? Yang kapan saya bisa begini begitu? Ya kapan saya bisa begini begitu? Oke, berarti itu Manda yang berkata dalam hati ya. Iya. Nah, oke. Jadi Manda harus bisa melawan itu kata hatinya Manda. Bagaimana kira-kira? Harus ke PD. Oke, harus pede. Iya, jadi diri. Menerima juga diri sendiri dengan jangan begini. Berarti Manda nggak boleh lagi berkata apa tadi? Bilangnya kalau lebih bagus kita mampu. Iya. Dirinya bagus. Oke, jadi harus itu dihadirkan ya Manda ya. Iya. Apa kira-kira Manda? Bagaimana kata-katanya? Bilang ya terima bu, bilang bagus sih begini. Kenapa? Nggak ada yang salah sama saya di? Iya. Oke. Siapa kata temenmu yang bodinya bagus? Maaf yang mau dikelas bu. Banyak ya? Iya. Tapi kita nggak boleh rendah diri sama diri kita juga toh, harus dihadirkan apa tadi yang ini dihadirkan mana tadi ya bisa juga menerima diri sendiri ya. Jadi harus diterima lah, nggak apa Ji, selama saya sehat Ji, nggak sakit-sakitan. Iya. Kenapa? It's okay Ji, it's okay Ji. Iya. Harus seperti itu Manda. Kira-kira Manda bisa Ji hadirkan pemikiran rasionalnya. Ini tadi yang 5 poin ini. Bisa. Insya Allah bisa ya. Iya. Oke. Nah oke. Sebelum kita tutup proses konseling kita, apa kesimpulannya Manda terhadap apa yang telah kita lakukan di pertemuan pertama? Yang mencoba kalau diedit kok kalau diedit jangan Dipikir jangan terlalu dipikir. dibebani. Anggap misalnya dia sendiri terima juga bu. Jangan dengarkan perkataan orang lain atau pandangannya. Terus belajar juga bu, berpikir positif. Berpikir positif itu menghadirkan pemikiran yang rasional ya. Rasional kan kalau pemikiran rasional itu kayak pemikiran yang salah tadi toh. Untuk pemikiran yang irasionalnya Manda sudah mengerti nih, sudah bisa nih membedakan ya antara irasional dengan rasional. Itu saja kesimpulannya. Jadi ibu lagi nih yang menyimpulkan ya hasil dari proses konseling kita pada pertemuan pertama ini. Manda sudah mampu untuk mengenali Manda sebenarnya ini masalah Manda toh. Manda sudah mampu juga bercerita secara terbuka kepada ibu. Kemudian juga Manda sudah mampu mengenali pemikiran irasionalnya. Kemudian dari pemikiran irasionalnya Manda juga sudah mengenali nih dari pemikiran irasional tersebut Manda sudah bisa menghadirkan pemikiran rasionalnya. Sudah mampu nih Manda kenali ya pemikiran rasionalnya. Kemudian dari hasil tersebut yang Manda tadi katakan, Manda sudah sedikit lega, sudah sedikit atau sudah lega? Sudah sedikit lega. Oke,
sudah sedikit lega ya. Karena Manda sudah bercerita, jadi sudah sedikit lega. Baik, terima kasih. Nah, sebelum itu, sebelum Ibu tutup lagi konseling kita, Ibu mau berterima kasih lagi nih kepada Manda karena Manda sudah mau terbuka menceritakan masalahnya, sudah mau juga meluangkan waktunya di ruang BK. Juga terima kasih Bu karena sudah mendengarkan curhatanku. Semoga nanti di pertemuan kedua kita akan lagi membahas bagaimana caranya supaya rasa kepercayaan diri Manda itu bisa tumbuh lagi ya. Nah, sebelumnya Ibu mau atur waktu lagi nih sama Manda. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Minggu depan kan? Oke, minggu depan kita ulangan ya. Minggu depan seperti Sampai depannya lagi. Tapi waktunya Ibu ini harus di minggu depan. Bisa setelah ulangan. Oke, insyaallah. ya. Hari apa kira-kira? Saya lihat di jadwal hari Senin sama Selasa sampai jam 12 bisa setelah hari Senin ya, jam 12 bisa setelah ulangan. Jadi, pokoknya kalau misalnya Manda selesai ulangan bisa di ruang BK ya. Bagaimana persiapannya Manda untuk ulangan? Alhamdulillah Bu, kalau sedikit murah-murah karena Matematika pertama bisa percaya diri dengan pelajaran matematika bagaimana? rumusnya Bu, tidak Apa ya? Matematika sama apa? matematika juga dia Bu yang sebagian itu. Ya. Baik, terima kasih Manda dan terima kasih lagi Ibu karena sudah mau terbuka. Semoga proses konseling kita ini bisa membantu Manda untuk menghadirkan lagi rasa percaya dirinya Manda ya. Oke, jadi kita bertemu lagi minggu depan di hari Senin ya untuk pertemuan kedua kita. Oke, baik, Ibu tutup proses konseling kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi. Kan tadi kita buka dengan berdoa, sekarang kita tutup lagi dengan berdoa. Baik, sebelum menutup kegiatan kita berdoa dulu nanti ya. Berdoa dulu. Baik, terima kasih Manda. Terima kasih lagi Ibu. Ibu tutup nih proses konseling kita dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih Manda. Terima kasih Bu. Berapa menit?